Ya halo teman-teman, kita ketemu lagi dan kali ini kita tidak akan melakukan servis ya. Jadi di sini cuma kita sharing karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman saya ya. Ada yang dari sosmed juga yang bertanya, "Bang, rekomendasi untuk beli HP itu apa?" Jadi kalau rekomendasi apa itu sebenarnya kembali lagi itu pasti sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kita gunakan HP itu kita fungsikan untuk apa, fungsi utamanya untuk apa ya. Jadi ada yang digunakan untuk game, ada yang diambil kameranya, ada yang daya tahan baterai dan lain-lain ya. Tentunya dengan banyak pertimbangan karena setiap HP itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri ya, sendiri-sendiri bagi ya pokoknya intinya seperti itulah. Pasti ada yang menonjol dan pasti ada yang agak kurang gitu ya. Walaupun semuanya sama-sama bagus sebenarnya itu menurut saya, dan tapi di kali ini kita cuma melihat sisinya dari segi dunia servis ya. Jadi apa saja yang sering masuk ke sini dan rusaknya apa saja gitu kita jelaskan di sini ya. Mungkin ini tidak mewakili semuanya, tapi yang kita alami, yang saya alami di sini ya. Saya menerima pasien apa saja yang sering terjadi di sini, yang sering rusak di sini apa saja kita jelaskan. Dan saya juga mau menjelaskan kalau saya nggak punya niatan menjelekkan brand atau apapun ya. Jadi ini cuma sekedar informasi dan saya tidak mengunggulkan salah satu brand juga, saya tidak. Ini cuma pengalaman pribadi atau pendapat saya pribadi ya. Oke, jadi yang pertama dari yang sekarang lagi tren atau yang lagi rame yaitu ada di Realme ya. Di Realme kebanyakan kasus ini masih ada pasien baru dan belum saya eksekusi, ini juga masih ada. Yang ini Realme 3 dan yang ini Realme 5 Pro masih baru. Rusaknya kalau menurut keterangan si user sendiri itu tiba-tiba mati, digunakan tiba-tiba mati. Jadi kalau dinyalakan kayak ada gimana ya, oh ini pas habis baterai ya, kayak habis baterai kayak gini lah. Oh ini Type C, ini yang Realme 5, ini yang Realme 3 itu kasusnya kayak kehabisan baterai atau tidak bisa dinyalakan. Ini nah kasusnya kayak kehabisan baterai seperti ini ya. Jadi sama, yang Realme 5 juga sama. Ada Type C nggak? USB Type C. Nah ini ada USB Type C. Ini sama. Tapi sebenarnya yang rusak bukan di baterai ya. Walaupun sama seperti kayak notifnya kayak ada baterai yang bermasalah. Itu beberapa kasus saya menyelesaikannya dengan direct di UV ya, pakai UV. Kita harus pakai UV box, alat UV box baru. Ini mungkin baterai yang sudah ngedrop, itu juga sama. Kebanyakan Realme yang rusak itunya. Dan ngomong-ngomong, saya sendiri pribadi yang saya gunakan masih Oppo F9, saya sendiri pakai Oppo. Ini tidak ada endorse sama sekali, tidak mengunggulkan atau tidak menjatuhkan salah satu brand ya. Yang saya gunakan ini adalah Oppo F9 dan saya berencana untuk upgrade ke Oppo yang terbaru itu ya, yang Reno 4. Saya tertarik dengan kameranya juga, dan yang saya gunakan untuk merekam ini adalah Samsung S7 8G, dan saya berencana untuk ganti ke A51. Itu kameranya lumayan bagus kalau untuk yang low cahaya gini ya, menurut saya. Oke, jadi Realme masalahnya ada di situ ya, itu direct by UV. Jadi yang bermasalah adalah eMMC yang sering bermasalah. Dan kemudian kita lanjut ke Oppo. Di Oppo kebetulan kita sudah nggak ada pasiennya, cuma yang paling sering untuk Oppo A5s, A5 2020 dan A9. Saya yang paling sering adalah A5s. Itu adalah sinyal wifi yang tidak peka. Jadi sinyal wifi-nya tidak peka. Jadi sebenarnya itu bukan kesalahan hardware atau software-nya, itu cuma di bagian antenanya aja yang kurang ngetep kalau bahasa Jawanya, tapi kalau untuk bahasa Indonesia mungkin kurang nempel gitu ya. Jadi masalahnya di situ. Untuk Oppo tidak, Oppo khususnya A5s ya, yang paling banyak A5s. Kemudian untuk Xiaomi sejauh ini cuma yang seperti sinyal ya, tapi jarang sekali sih kalau Xiaomi, jarang. Cuma ada beberapa yang produk baru itu sinyalnya kurang peka, dan itu lagi-lagi cuma di bagian anten yang kurang
nempel, atau kayak ada kalau di kasusnya A5S itu adalah yang nempel di bagian casingnya. Kalau yang di Xiaomi itu yang ada kabel antenanya, jadi ada yang kabel kecil seperti ini tapi yang ke antena gitu ya, nggak ada, kebetulan nggak ada kita. Pokoknya intinya itu yang sering saya alami di sini ya. Kemudian untuk Samsung yang paling sering memorinya terlalu kecil, berarti itu yang menengah ke bawah ya. Untuk yang menengah ke atas mungkin di sini jarang yang beli, itulah mungkin sebabnya di tempat servis kita jarang yang masuk gitu ya untuk Samsung. Kemudian untuk apa lagi ya, Vivo juga masalahnya sama dengan A5S, masalah sinyal, tapi jarangnya mungkin karena jarang ada yang pakai di sini ya. Jadi yang di sini yang memang lumayan ramai adalah Realme, dan yang kedua adalah Oppo. Jadi yang kemungkinan itu ya yang membuat dia banyak pasien masuk sini. Kemudian kalau untuk Sony sudah pasti LCD-nya yang bermasalah, yaitu touchscreen-nya banyak yang tidak berfungsi. Kemudian apa nah ya? Sudah nggak ada sih sepertinya. Ya mungkin cuma itu aja. Jadi kalau mau tahu kelemahannya ya itu dari tempat sisi servis, dari sisi dunia servis di tempat saya ya. Mungkin yang membuat dia banyak kesini bukan berarti produknya jelek, itu kemungkinan karena yang pakai banyak, jadi penjualannya lumayan tinggi, jadi problemnya lumayan banyak, dan banyak user itu yang nggak mau bawa ke tempat service center atau customer service-nya ya, jadi dibawa ke sini, bawa ke tempat service. Yang paling sering ada di Realme ya. Saya tidak bermasalah dengan Realme, dan menurut saya yang paling berat adalah Realme, karena kalau untuk Oppo itu cuma di bagian sinyal, kalau Xiaomi juga sama masih banyak. Oh, kalau Vivo khusus Y91, Y93, Y95 jarang. Y91 yang paling sering, Y91, Y93 itu kamera belakangnya yang tidak terhubung. Jadi kamera depan, kemudian kalau kita ke kamera belakang itu tidak terhubung. Jadi kamera tidak terhubung seperti itu, atau notifnya kamera rusak seperti itu ya. Jadi Vivo itu mungkin. Kemudian apalagi ya? Kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komentar, nanti akan kita jelaskan ya. Sementara masih cuma itu saja yang bisa saya kasih tahu. Jadi untuk teman-teman yang mau berencana untuk beli HP baru, itu sesuai keinginan kita saja atau kegunaan yang akan kita tonjolkan. Jadi kalau saya pribadi suka main game dan juga kamera yang paling saya utamakan. Jadi cuma dua itulah, tidak ada yang lain. Kalau baterai masih gampang, kita masih bisa menggunakan power bank atau dan lain-lain ya. Oke, jadi cukup sekian dulu. Ini cuma sedikit sharing saja, tidak bermaksud menjelekkan atau mengunggulkan salah satu produk ya. Ini cuma pengalaman dari sisi teknisi. Kemudian pasti masih banyak lagi kasus-kasus yang di luar brand tersebut ya, masih ada Cina-Cina, dan ini kasus yang belum saya garap. Pasti ada Huawei, Samsung LCD, dan ini Sony masih di LCD, Oppo A1K masih di MMC, dan banyak lagi ya. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi saya kira cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada produk baru yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan bantu kita jawab ya. Oke, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.